Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi. Salam Android Edukasi. Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tips tentang Android. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya. Kemudian loncengnya diklik untuk tujuannya untuk teman-teman bisa mendapatkan update informasi dan update upload video dari Android Edukasi. Oke, langsung saja teman-teman. Banyak sekali pertanyaan waktu saya mengupload video tentang settingan-settingan di Delta WhatsApp. Katanya tolong dijelaskan bagaimana pengaturan di privasinya, katanya seperti itu. Oke, sekarang saya jelaskan. Ini Delta WhatsApp, teman-teman bisa melihat ini Delta WhatsApp. Saya langsung klik. Nah, tampilan Delta WhatsApp itu seperti ini, teman-teman. Saya cerahkan dulu biar cerah. Nah, ini tampilan Delta WhatsApp seperti ini. Nah, untuk pengaturan di privasi sebetulnya teman-teman langsung masuk ke sini, ke sudut ini, ke sini, kemudian di sini ada pilihan privasi di bagian ini, privasi. Nah, maka tampilan di privasi itu adalah seperti ini. Jadi saya mulai dari yang pertama gitu ya, yang di bawahnya ini adalah hide online status. Jadi kalau misalnya kita klik ini, misalnya kita klik dinyalakan seperti ini, jadi kita tidak akan terlihat sedang online gitu ya. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri apakah mau statusnya online, terlihat oleh orang lain, atau disembunyikan. Ini fungsinya hide online status itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga di bawahnya ini adalah hide view status. Jadi kita disembunyikan dari melihat status orang lain gitu. Kalau kita checklist ini, kalau kita matikan ya kita akan ketahuan bahwa kita sudah melihat status orang lain gitu. Kalau kita matikan ya kita akan tersembunyi gitu, tidak akan dilihat oleh yang punya status apakah kita sudah melihat atau belum gitu. Nah, ini di sini ada pilihannya untuk kontak dan grup, jadi dua-duanya berlaku gitu ya di sini, hide view status. Kemudian yang keempat adalah hide read status. Hide read status itu blue tick gitu ya. Jadi kalau orang kirim pesan ke kita, maka kalau pesannya itu kita terima kan checklistnya 2 tuh. Kalau sudah kita baca kan checklistnya jadi biru. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau kita checklist yang 2 ini, maka pesan yang sudah kita baca itu tidak akan berwarna biru. Yang ini hide read status ini gitu. Jadi kalau kita pilih kedua-duanya ini, baik grup atau kontak, kita dikasih pilihan apakah mau kontaknya saja seperti ini, atau kalau mau sama grupnya, kita tidak akan terlihat sudah membaca pesan yang masuk gitu. Jadi warna biru di checklistnya duanya itu tidak akan terlihat gitu. Nah, ini fungsinya yang ini. Kemudian yang paling bawah, yang bawah berikutnya adalah hide read status dalam kurung second tick. Second tick itu checklist 2 gitu ya, maksudnya checklist 2. Jadi kalau misalnya kita nyalakan, akan sangat berpengaruh terhadap pesan yang kita terima dan pesan yang masuk gitu ya. Makanya saya menyarankan lebih baik ini dinyalakan saja, dibiarkan saja gitu ya, jangan di checklist. Kenapa? Efeknya adalah teman-teman akan terlambat menerima pesan WhatsApp dari orang yang mengirim pesan ke kontak WhatsApp teman-teman gitu. Jadi kalau seperti ini ya dia tetap checklist 2 bahwa pesan itu sampai gitu ya, tetapi tidak akan terlihat apakah sudah dibaca atau belum gitu. Tapi kalau teman-teman menyalakan ini, jadi kan pesan itu hanya satu, checklistnya 1 gitu ya, seolah-olah tidak sampai gitu. Nah, itu juga akan efeknya adalah akan ada keterlambatan dalam pengiriman pesan yang ke orang lain gitu, atau yang orang lain mengirim pesan ke kita itu akan menjadi terlambat gitu. Itu yang dimaksud dengan hide read status second tick ini. Jadi saya sarankan lebih baik jangan di checklist.
Kemudian hide writing status itu adalah kita disembunyikan dari sedang menulis status gitu ya. Oke, jadi kalau kita sedang menulis, sedang mengetik, biasanya di sudut di kontak itu kan ada tulisan sedang mengetik gitu ya. Nah, jadi kalau kita checklist ini, kalau posisinya seperti ini, kita akan terlihat bahwa kita sedang menulis, sedang mengetik gitu ya. Kalau kita klik seperti ini, maka status kita sedang mengetik itu disembunyikan gitu. Kemudian hide recording status. Nah, kalau kita pun lagi mengirim rekaman suara gitu ya, kan ada tuh sedang merekam suara gitu ya, ada notifikasi gitu di orang lain yang akan kita kirimi pesan gitu. Nah, ini fungsinya. Kalau seperti ini kita akan terlihat bahwa kita sedang merekam suara, status suara. Nah, kalau kita checklist seperti ini, maka akan disembunyikan gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi notifikasi tulisan sedang merekam suara itu akan terlihat ketika checklist ini kita hilangkan. Tapi kalau kita checklist seperti ini, maka dia akan disembunyikan. Kemudian yang terakhir, yang paling bawah ini, hide blue microphone. Hide blue microphone itu adalah ketika orang lain mengirim pesan suara ke kita, kan ada gambar mikrofon tuh, ada gambar mikrofon yang berwarna abu-abu. Ketika pesan suara itu sudah kita baca, maka mikrofon yang berwarna abu-abu itu akan menjadi warna biru gitu. Jadi notifikasinya adalah bahwa pesan suara itu sudah dibaca. Nah, ini fungsinya adalah kalau seperti ini, pesan suara yang dikirim oleh orang lain ke kontak teman-teman akan terlihat berwarna biru ketika hide blue mikrofonnya tidak di checklist. Nah, ketika kita checklist seperti ini, maka mikrofon itu akan selalu berwarna abu-abu, tidak akan berwarna biru. Jadi seolah-olah tidak pernah kita dengarkan gitu kiriman pesan suara itu. Nah, itu dia penjelasannya mengenai privasi di Delta WhatsApp, teman-teman. Jadi kalau saran dari saya, ikuti pengaturan seperti ini gitu untuk di Delta WhatsApp gitu ya. Jadi anti revoknya dibiarkan, kemudian hide online statusnya boleh di checklist kalau teman-teman mau privasinya lebih aman gitu ya. Jadi tidak terlihat online. Hide view statusnya di checklist, hide read status blue ticknya juga di checklist, hide read status untuk second ticknya dibiarkan, jangan di checklist. Kemudian yang lainnya di checklist semua gitu. Nah, itu dia tips dari saya, teman-teman. Kalau sudah pengaturannya sudah seperti ini, teman-teman restart di sini. Ini ada kata restart di sini. Teman-teman bisa melihat, mungkin tuh ada restart. Tinggal di restart, maka otomatis WhatsApp akan merestart dengan sendirinya gitu ya. Nah, dia sudah menampilkan kembali, artinya sudah terrestart gitu. Nah, itu dia tips dari saya, teman-teman, mengenai Delta GB WhatsApp. Pada intinya Delta GB WhatsApp dengan GB WhatsApp itu sama, hanya yang satu mungkin lebih update, yang satu mungkin klasik gitu. Jadi tampilannya semua pengaturannya sama dengan GB WhatsApp. Delta itu hanya mungkin tampilannya berbeda, tata letaknya berbeda, tapi pengembangnya tetap satu gitu, bahwa GB WhatsApp dengan Delta WhatsApp itu masih satu gitu. Kalau teman-teman pengen tahu pengembangnya, ya teman-teman bisa lihat di bagian mana ya, di bagian ada di situ, di bagian bantuan gitu ya. Saya ini di bagian bantuan itu masih pengembang yang mengembangkan GB WhatsApp yang mengeluarkan Delta WhatsApp itu gitu. Nah, itu dia tips dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya agak terbata-bata karena memang tanpa skrip gitu ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan di like, di share. Kalau teman-teman tidak suka, di dislike saja. Kalau misalnya belum di subscribe, silahkan di subscribe. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.